Sama. Ini kita udah dekat kolam itu. Kamu bisa di kolam ini nanti. Allah. Allah. Coba, aku lihat. Panas. Sepertinya kau telah memakan sesuatu. Siapa tambah meracunimu itu? Apa selampir itu? Bangsa selampir itu. Masa selampir kamu bunuh? Sangat kejam lampir itu. Dasar itu setan yang tidak ada pengertian sama anak buahnya. Kamu kena racun. Racun yang saya tidak tahu dari siapa. Apakah gak salah lagi? Pasti si lampir itu yang ingin membunuhmu. Karena kemungkinan dia sakit hati karena kamu telah bertobat. Sabar, sabar. Tenang, biar aku bisa membantu. Kena racun ini akan menjalar di tubuh. Jah! Buat! Jah! Jah! Kamu harus meminumkan air bambu petuk itu supaya untuk menawarkan racun di badanmu. Sebentar, aku kasihkan. Untung aja aku bawa selalu ya air bambu petuk ini. Kalau tidak, kau dalam bahaya. Sabar. Apapun racunnya, kau akan lembuh. Dari asam kembali ke asam. Tenang jawab. Siapa telah mengirim racun ini? Biadab sekali orang itu. Ini pasti lampir. Dia sakit hati kepada Kijagabaya karena dia tidak bisa mengalahkan. Dan sekarang anak buahnya sudah mengikuti dan sudah mendapatkan tidak orang yang benar. Suatu saat apabila kau masih muncul lampir, kau aku hancurkan. Kau kumur-kumur dulu nih, jangan kau minumkan. Kau kumur-kumur. Kau kumur-kumur. Racun itu akan muntah nanti seketika. Ya. Tenang, racun itu akan muntah. Kalau kau sudah muntah, baru kau minum air akar tebu buku ini. Karena akar inilah yang bisa menawarkan racun-racun segala racun. Kau sabar dulu, sebentar. Aku dirikan. Ya. Buang semua racun itu. Kalau kau kemana-mana Jaro, kau jangan lupa bawalah air bambu petuk ini dengan air akar tebu buku ini. Karena itu semua obat untuk menawar segala racun. Mulai mengurang lagi. Karena kau ingin dibunuh oleh si lampir itu. Lampir itu tidak terima atas tobat yang kau mengikuti Kijagabaya. Ini tujuannya. Ki. Mulai agak ini Ki. Agak enak. Ya Ki. Jadinya sudah menjalar ke sampai ke ujung kaki Ki. Sekarang jadi hilang Ki. Untung Mulai aja mengurang, ada penawarnya. Kalau tidak ada penawarnya akan bahaya bagimu. berarti obat ini sangat manjur sekali berarti Ki. Itulah obat penawar racun. Ya, obat-obatan dari Kijagabaya bisa menyembuhkan semua penyakit. Apabila ada yang orang ya seperti kena stroke, gak bisa berjalan, dia ya kan kena penyakit, kau kasih aja air bambu petuk ini dengan air akar tebu buku itu. Kira-kira siapa ini Ki? Siapa yang
ngirim racun ini Ki? Si lampir itulah. Kurang ajar. Ya. Wanita yang buruk rupa itu selalu dia ingin menggagalkan perjalanan kita. Kemungkinan apa dia punya tujuan ingin mengambil cemeti yang mesuriku ini? Benar Ki. Mungkin dia tidak senang Ki. Ya. Melihat aku sudah bertobat ini Ki. Kurang ajar lampir. Ya. Kalau dia ada di sini akan ku habisi. Benar nanti Ki. Kita habis saja Ki. Kita balaskan nanti Ki. Biadab Tunggu kau lampir. Ya. Aku habisi kau. Dia itu memang tidak bisa menerima kebaikan seseorang. Sebenarnya aku telah mengucapkan kepada dia. Aku telah memaafkan atas perilaku yang tidak benar selama ini. Tapi Ki, kenapa kemarin tidak Ki bunuh saja Ki? Sekalian Ki. Janganlah. Agama tidak mendidik untuk menghabiskan seseorang dalam kesalahan apapun. Hanyalah mengarahkan untuk kebaikan. Setinggi apa ilmu orang itu, apabila dia memaafkan, luar biasa tingginya derajat seseorang. Jangan-jangan nanti Ki, bukan aku saja nanti yang kena racuni. Kau juga jangan-jangan. Bahkan seperti orang lain juga. Yang aku bingungkan, kok racun itu bisa? Apa dia membunuhmu atau membunuhku ya? Aku bingung racun itu. Ya. Tapi kira-kira itu Ki, di mana racun itu Ki? Kenapa bisa langsung kena kepadaku Ki? Paling kamu dikirimkan Banaspati oleh si lampir. Dia akan mengirim sebagai lalat. Lalat itu akan terbang, nanti mampir kepadamu. Itu tujuannya. Gimana rasa badanmu semenjak kamu telah meminumkan air ini? Hah? Alhamdulillah Ki. Tadinya Ki panas seperti kebakar api Ki. Sekarang sudah ini lagi Ki. Normal lagi. Sudah agak sejuk ini Ki. Nah, Dalam ini Ki. itulah. Apabila nanti Bahkan kamu tadi melihat Ki, bergerak juga susah Ki. ada seseorang kena penyakit, kamu kasih. Kalau kamu kemana-mana turun gunung, kamu harus bawa ini supaya kamu terjadi sesuatu, entah si lampir, entah siapapun, kamu sudah ada obatnya. Tadinya Ki mau aku bawa, takutnya nanti tidak boleh sama Ki. Akhirnya bawa cukup. Ya, madu kuningnya bawa. Ya, kalau stamina Aki memang sudah menurun, Aki minum madu ini. Tapi Ki, untung saja Ki. Untung saja tidak mengenai kau Ki. Iya, Masih untung saja aku yang kena. saya yakin kayaknya ya. Tujuan lampir ini dia ingin membunuh kayaknya. Kamu harus hati-hati. Benar tuh Ki. Tapi waktu ketika Aki lagi ngoret di situ, Aki kan pernah waktu Aki mau dikasih kopi sama nangka itu. Oh iya Ki. Nah, Aki ini perasaan Aki ini kan sangatlah resah. Oh. Keresahan Aki itu ada apa? Ada apa? Berarti ini lagi berarti Iya, berarti ini yang selama ini Ki masuk. khawatirkan. Iya, masuk akal. Berarti ini tujuan itu. Aku sudah diingatkan oleh malaikat sesuatu pendampingku. Berarti akan terjadi sesuatu. Ini rupanya hidup kita. Dia terjadi lagi. Awas kau lampir. Nanti kalau misalnya sudah gak mendingan, makan dulu, baru kau minum lagi ini. Iya Ki, Ya. Ki. Nah, Boleh tapi nanti Ki. Aku bawa nanti Ki, boleh. boleh. Nah, sudah mau tidur kau bisa minum madu ini. Iya Ki. Ini benar-benar saya sisakan. Karena kalau nggak sisakan, takut keperluan kita mau turun gunung kemanapun kita harus siap obat ini. Iya, Ki. Makanya Aki ini ya, Aki simpan di dalam saku tas Aki ini. Iya Ki. Takut seperti inilah kau sudah kena racun ya, gurumu sendiri yang meracunimu. Untung kita ada obat akar bambu petuk bersama air tembuk buku ini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa saya tertolong lagi. Tapi apa kamu pernah temu sama si lampir? Tidak Ki, tidak pernah lagi. Semenjak terakhir kali dia bertemu dengan Aki itu, aku tidak pernah lagi Ki. Yang namanya bertemu, bahkan tatap muka pun tidak pernah lagi bertemu dengan Pak Lampir. Kira-kira apa tujuan lampir ingin menghabisimu, Nyai? Aku bingung. Kok lampir? Apa dia mau ini Ki? Dia mau balas dendam Ki. Karena setahu Ki, Apa dia tidak terima kamu tobat di padepokan saya? kemungkinan itu Ki. Karena sekarang banyak sekali preman sudah yang bertobat. Jangan-jangan lampir ini
Kalau dia ingin menghabisi Cekaloy bersama saya, kok kamu yang akan dihabisi racunnya? Nah, justru itu Ki. Sampai sekarang juga kan Cekaloy kan belum pulang-pulang. Iya, Itu kemungkinan Ki. Cekaloy kemana ya Cekaloy? Bingung saya. Ketika dalam keadaan begini, Cekaloy tidak ada. Tapi Ki, saat aku masih jadi anak buahnya Malampir, Ya, dia tuh pernah bercerita. Dia tuh banyak sekali saudara seperguruan dia yang lebih sakti Ki. yang lebih hebat lagi. Iya itu Ki. Berarti dari Mak Lampir ini ada yang lebih hebat lagi. Benar itu Ki. Wah, kehebatannya apa itu? Coba saya ingin tahu. Ya, kalau misalnya si Lampir pernah cerita kehebatan sang guru beliau ini yang lebih sakti lagi. Salah satunya Ki, Nah, yang paling hebat itu dia bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati Ki. astagfirullahaladzim. Itu Ki. Tidak ada mungkin orang yang sudah mati akan dikembalikan lagi dihidupkan. Itu hanya tahyul, Jarwo. Aku pun bahkan tidak percaya Ki. Tapi ini langsung dari Malampir sendiri bilang. Itu cuma ada ceritanya Nabi Isa. Iya, masa ini akan kembali ke si guru besar Mak Lampir akan bisa menghidupkan orang mati lagi. kamu terlalu mimpi terlalu tinggi. Jangan tinggi-tinggi. Ya, Tapi pinta apa nih Ki? Pokoknya seingatku dulu itu Malampir pernah cerita. Itu Bu, kemungkinan. kalau di atas guru Mak Lampir ada seorang hebat yang sangat luar biasa, bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi jangan terlalu dipercaya tuh Ki. Karena kita sekarang sudah aman, tentram. Jadi Iya. kita tidak usah hiraukan lagi. Jadi Mungkin itu hanya omongan saya bingung nih Jarwo. si Lampir saja. Ini teka-teki dalam padepokan. Sebenarnya siapa yang telah mengancam ketenangan kita di sini? Nah, itu lagi. Kau ingin dihabiskan seseorang yang tidak saya ketahui. Kalau kemarin 5 detik aja, mungkin kau sudah tewas. Aku rasa ini bukan dari Malampir Ki. Atau mungkin dari spiritual lain. Kalau Tidak senang kepadaku. spiritual lain, kira-kira tidak mungkin. Jangan-jangan. Tidak mungkin. Mereka itu selalu menunjung tinggi adat dalam persatuan spiritual. Kami selalu menegakkan kebenaran ya, menumpas para prajurit yang ada di muka bumi ini. Iya Ki. Tapi mereka itu tidak percaya kalau aku ini sudah bertobat Ki. Itu jangan-jangan. Tapi telepati Mereka tidak senang. mengatakan di dalam jantung masih ada selimut jarum yang sangat membunuh di dalam padepokan. Aku menunjukkan sebuah tujuan mimpi itu apa? Siapa sebenarnya? Hanya mimpi mungkin Ki. Mungkin yang aku jadi teka-teki ini, kemana larinya tidak pulang-pulang ini Cekaloy ini yang aku jadi permasalahan ini. Cekaloy tidak bisa kuhubungi, tidak bisa mendapat informasi. Kira-kira nanti Apa kita cari saja Ki? aku akan mencari. Sama-sama. Kamu tinggal aja padepokan. Apa gimana? Tidak apa-apa Ki. Aku ikut saja nanti Ki. Kamu ikut? Iya Ki. Ya tidak apa-apa. Kira-kira kalau kamu mau ikut, kamu sudah sehat belum? Iya, Tapi ini kira-kira masih agak lemah ini Ki. masih agak lemah. Iya. Masih agak sakit Ki. Tapi mungkin sehari 2 hari aku ini aja dulu Ki. Ya sudahlah. Padepokan. Ya, kalau tidak nanti aku lihat dulu kondisi kamu. Kalau kondisi kamu memang sudah sehat, sudah siap, biar nanti kita berdua berjalan. Tapi nanti dalam pencarian kalau nanti akhirnya bawa ini Ki. Pusaka-pusaka. Tinggal semua Ki. Pusaka saya tinggal. Cuma saya bawa Cemeti sama Suri aja. Tapi yang lainnya Ki, kitab itu masih di situ. Itu saya simpankan di tempat rahasia. Baik Ki. Tidak bisa orang pun yang mau Nanti aku biar aku nanti Ki. Aku nanti yang sebagai pengantinnya jika akan kujaga nanti Ki. Iya. Tapi sudah banyak santing, belum ada yang bisa mengatakan kalimat itu, Jarwo. Karena apa ya? Ya mungkin mereka takut Ki. Tidak berani mungkin. Ya benar juga, mereka takut. Karena pusaka itu bukan sembarang orang bisa menjaganya. Kamu jangan dulu makan yang pedas, Jarwo. Lagi-lagi Ya, biar jiwa kamu sehat. Setelah kamu
keadaan kamu sehat, fit sekali, ya kalau kau mau ikut silakan. Tapi kalau kau kurang fit, kau bisa tinggal di sini. Biar aku aja yang mencarinya. Baik, Ki. Karena aku selama ini ya merasakan ada sesuatu yang tidak beres sama Cikalu. Iya, aku merasakan tadi malam Cikalu telah memanggil. Aku lihat dia tersesat di sebuah tempat. Tapi apakah mungkin dia Kenapa Ki tidak ini saja, Ki? Telepati langsung. tidak bisa tembus? Aku tadi malam tempat diaman dia. Itu cuma ada suaranya. Berarti sangat bahaya sekali, Ki. Iya, apakah Ini dia berarti bukan main ini orang sakti ini berarti. apa yang kau ucapkan tadi? Iya, bukti aja. Aki saja yang sakti tidak bisa itu menembus itu. Ya kan? Siapa sebenarnya orang itu ya? Tapi apa tujuannya dia menahan Cikalu disesatkan di sebuah tempat? Nah, kalau aku tidak tahu itu, Ki. Karena terakhir kali ketemu dengan aku itu, nah, kamu itu habis pengajian itu, Ki. Aku pulang dia masih di situ, Ki. Oh iya, betul. Sudahlah, sebelum kita pikirkan orang-orang sakti yang hebat yang bisa menghidupkan orang mati itu kan hanya dongeng dulu. Ya, dulu kan dongeng. Oh iya, kalau kau haus, kau ambil minuman di sana, sudah ada. Ya, Masih ada, Ki. masih minuman itu masih ada botolnya. Aku taruh di sana semuanya. Ya, Ya, Ki. kalau kau Aku ambil haus, dulu ya, Ki. ya ambillah. Ada-ada aja. Kira-kira siapa yang orang sakti yang hebat yang telah membangkitkan orang mati? Apa benar dia di atas jasi lampir yang menggunakan helm hitam yang sangat luar biasa? Apakah dia yang disebut orang-orang yang sangat luar biasa itu? Tidak mungkin kayaknya. Apakah punya kata Jawa bawa ke rumah lampir lebih sakti lagi? Aku yakin pada Allah ya, sesakti apa manusia tidak akan sakti, yang kekal adalah Allah. Aku yakin. Yang penting bagi saya adalah sabar. Saya tidak mengganggu siapapun. Itu harapan saya. Mudah-mudahan perjalanan Cikalu bisa keluar dari tempat sesuatu. Aku merasakan ada yang tidak beres sama Cikalu. Karena aku tidak bisa menembusnya di tempat itu. Siapa sebenarnya orang itu? Sangat hebat kayaknya. Apakah Jarwo ini akan dibunuh oleh lampir? Tapi tak mungkin. Karena Jarwo ini adalah anak buahnya. Kenapa Jarwo kena racun? Racun itu sangat membunuh. Apabila aku tidak ada penawarnya, Jarwo akan tewas tangan orang itu. Siapa sebenarnya dia? Sudahlah, nggak usah aku pikirkan. Yang penting aku mencari Cikalu. Dari sini aku berangkat menemui Cikalu di sebuah kampung. Apabila kampung tidak ada, aku melihat kayaknya Cikalu ada di sebuah hutan yang sangat lebat. Hutan mana? Semakin bertambah permasalahan. Ini, Ki. Oh iya benar. Aduh, Ki. Allahu Akbar. Ini air minum. Aduh, Ki. Kau minumlah. Masih sakit ini, Ki. Minumlah air itu. Ya. Itu airnya. Kalau kau haus nanti biar kau Ya, Ki. kau bawa ini. Untung Ya, saja, Ki. air ini kalau kau haus. Iya, Ki. Benar tuh, Ki. Jangan sampai kau nggak bawa ini. Tapi, Ki, untung sekali ini racun tidak kena kau, Ki. Iya, yang Aku sangat bersyukur sekali, Ki. yang aku Kenapa aku sendiri? yang aku Bukan kau. bingungkan. Kira-kira
Apa tujuan orang itu? Dia punya maksud dan tujuan untuk menghabisi dirimu, Jaro. Berarti Ki, ini aku harus Aku bingung. dan aku harus tetap berzikir Ki. Bahkan aku kan mengaji nanti, sholat nanti, supaya itu racun itu tidak bisa lagi Ki. Mak Lampir adalah musuh, tapi kau yang akan dihabisinya. Apa benar Mak Lampir akan menghabisimu, sedangkan dirimu adalah anak murid? Aku ini teka-teki segitiga di dalam. Apa sebenarnya tujuannya? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kamu kena racun. Ini mungkin namanya Ki, yang dinamakan musibah ini Ki. Ya benar. Musibah untukku nih Ki. Kira-kira apa dulu memang sudah ada perjanjian sama si Lampir? Tidak ada Ki, Tidak ada. tidak ada Ki, tidak ada Ki. Apa maksudnya si Lampir itu? Kalau dia ingin mencelakai dirimu. Tapi dia cepat ngomong dulu Ki. Hmm. Barang siapa yang sudah menjadi pengikutku dan sudah membangunkanku, selamanya akan ikut kepadaku. Seperti itu dan Berarti kalian telah menjadi keluarga besar, telah minum air keabadian itu. Itu tujuannya. dia nggak aku jadi keluarga, tapi aku dengan dia Ki. Aku tidak mau. Tidak mau Ki. Masa aku baik kepadamu, kamu ingin menghabisku, Jarwo? Tidak mungkin Ki. Bahkan Ya. aku berterima kasih banyak Ki. Sudah kau taubatkan, sudah bermalam di padepokan, makan, minum Ki. Aku sangat berterima kasih sekali Ki. Bahkan kau pun menyelamatkan nyawaku Ki. Kalau kau baik padaku, kau menganggap aku suatu kebaikan. Anakku ajar ya ilmu kanuragan. Suatu saat nanti. Benar tuh Ki. Iya, untuk menghadapi siapapun lawanmu. Tapi untuk dengan kebenaran. Kalau kau memang Baik Ki. Dengan senang hati Ki. Aku kan mau Ki. Aku kan mau belajar dan mau semua ikut perintah kau nanti Ki. Nah, ini baru cocok, Jarwo. Iya. Jangan satu kebaikan orang dibalas dengan kejahatan. Iya Ki. Ini. Karena kalau kau membalas dengan kejahatan, orang yang sudah menanamkan kebaikan, kamu yang sangat rugi. Iya. Iya. Sekarang kamu sudah Benar. diarahkan untuk kebaikan, sudah jalan bertobat, kamu masih aja ingin menghabisi saya. Itulah latar belakang kamu tuh sangat dendam. Ya. Berarti kamu tuh masih ada pengaruhnya dari ilmunya si Lampir itu. Tidak mungkin Ki. Karena kaulah orang yang berjasa bagi Ki. Aku akan mengabdi. Lihat racun itu. Mana mungkin? Tangan kamu langsung Iya, ini. tiba-tiba kuning. Nah, Ki. Iya. Cuma kena darah. Racun kamu. Ini sangat luar biasa. Setelah minum Sekali. tadi Ki. Asli Ki. Lega sekali Ki. Sekali. Iya. Nah, ini. Jadi kalau kamu mau kemana nanti bawa ini. Ini kan. Dulu itulah yang sering aku idam-idamkan. Mau aku Nah. rampas dulu ini obat ini. Nanti kalau ada misalnya keluarga yang sakit, tidak ada orang sakit, tak kena guna-guna, kena segala macam penyakit apapun, kasih ini. Ya. Caranya gimana? Gampang sekali. Kamu kasih nomor HP-nya Ki Jagabaya, orang itu bisa menghubungi Ki Jagabaya nanti. Itu. Bahkan aku lihat kemarin tuh Mak Lampir juga kan terkapar sembuh karena ini. Iya. Iya. Inilah air rendaman bambu petuknya. Kalau bambu petuknya tidak akan Aki jual karena itu hibahan dari seseorang. Iya. Tapi yang Aki untuk obatnya satu rendamannya, kedua itu kembangnya. Bambu itu ada kembangnya. Kita sebut itu adalah kembang ratu bambu petuk. Nah itu banyak sekali kegunaannya. Di mana tuh Ki? Ah, ini Ki. Mana nih Ki? Ada di tempat Ada di sini. tempat Ki Jagabaya. Saya nanti Ki. Beritahu saya nanti. Iya, nanti suatu saat kamu turun kampung, Iya, ada gitu. yang terluka penyakit, kamu kasih ini, kamu tulisin nomor HP Ki Jagabaya di situ, iya. biar dia bisa menghubungi Ki Jagabaya. 0882 1303 9709. Biar dia bisa menghubungi kita, bisa kita bantu dengan obat-obatan ini. Itu gunanya. Tapi kamu kalau Kalau nanti kira-kira Ki ada yang nanya harganya berapa katanya Ki? kalau dia beli per botol itu 300.000 rupiah. Kalau dia beli ya paketan 4, kalau paket itu kan kita kasih 4 botol.
madu hitam, madu kuning, akar rendaman bambu petuk dengan akar kayu tebu buku. Itu harganya cuma 500.000 4 paket. Murah sekali itu Ki. Kalau dia minta kembangnya, itu kita tidak jual paketan. Kita jadikan mas kawinnya 500.000 satu biji kembang bambu petuk. Itu gunanya. Serbuk itu Ki. Atau Tidak. Kalau zaman sekarang bisa dikatakan dia seperti mani gajah, bisa nurut kemana aja. Itu gunanya. Sudah. Kalau gini, kamu kayaknya sudah sehat bener kayak. ya Hah? masih tapi Ki. Masih. Dikit-dikit lagi. Tapi udah kemeningan Ki. Kalau begini caranya, kena waktu belum sore, kita berangkat sama-sama mencari TKW. Oh ya Ki. Ya. Baik, ayo Ki. Mari Ki. Ya. Para sahabat ya, ikut terus ya perjalanan Ki Jagabaya ya. Alhamdulillah ya, Jarwo ini telah diobatin nama Ki Jagabaya dengan ya air rendaman bambu petuk ini. Beliau ini sehat walafiat ya. Jangan lupa ya like dan comment subscribe kepada Ki Jagabaya, kepada santriwati BRL, kepada sahabat saya ya santri BRL dengan guru besar spiritual ya. Like dan comment subscribe sebanyak-banyaknya karena semua itu tidak dipungut satu biaya. Mudah-mudahan perjalanan Ki Jagabaya selalu dalam doa kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.